Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, teman-teman pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selamat ketemu lagi. Selamat ketemu lagi itu apa Pak bahasanya? Dengan saya Weni Ramdiastuti di acara TVRI Bicara. Wah, kali ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan tamu istimewa, Bapak Sifak. Apa kabar Pak? Baik Ibu. Jadi teman-teman di luar sana barangkali belum tahu ya, Pak Sifak ini beliau adalah anggota Dewan Pengawas TVRI Pusat. Benar nggak Pak? Betul. Sebutannya begitu? Betul. Okay. Karena memang Dewan Pengawas itu memang hanya di pusat, Ibu. Hanya di pusat, benar kan ya? Kan. Itu keberadaan Dewas karena menempel karena ini lembaga penyiaran publik, Bu. Lembaga penyiaran publik itu adalah lembaga yang dia independen, tidak memihak kemanapun. Iya. Untuk menjaga independensinya itulah keberadaan Dewas ada. Oke. Nah, tetapi kan gini, kita langsung masuk aja nih ya, Pak, masuk ya. Siap, ke pokok obrolan. Siap, Ibu. Jadi saya hari ini dapat tugas yang lumayan berat karena judulnya itu adalah Senjakala Televisi. Dan tadi Pak Sifak mengingatkan bahwa bukan televisinya tetapi lebih tepat pada stasiun penyiaran. Nah, kita pengen tahu nih Pak, apa sebenarnya beda stasiun penyiaran dan kalau saya sebagai orang awam, meskipun saya juga orang media cetak khususnya tapi yang sudah bertransformasi, tapi kemudian dibilang stasiun penyiaran. Dan satu lagi Pak, menjadi anggota Dewan Pengawas saat ini tentu tugasnya sangat berat karena zaman berubah sedemikian rupa. Betul. Gimana Pak? Betul. Ceritain Pak. Saya akan memulai dari stasiun tadi ya, pertanyaan yang pertama dulu ya. Apa sih sesungguhnya kenapa kemudian televisinya? Jadi televisi itu saluran, Ibu. Televisi saluran. Maka itu TV itu saluran dan dia adalah salah satu dari bentuk media massa. Iya, betul. Atau media massa gitu. Jadi kita kenal bahwa ada yang namanya media cetak, Bu, yang kemudian radio. Iya. Di mana Ibu kemudian di situ menjadi serikandinya, ya kan, Tribun, ya kan, media cetak, surat kabar dan sebagainya. Kemudian ada media radio, dan kemudian setelah radio televisi, dan kemudian sekarang adalah multiplatform atau media baru. Semua harus multiplatform. Dan itu merubah sesuatu yang kalau memang ukurannya adalah peradaban. Jadi peradaban media cetak, peradaban media radio, kemudian peradaban televisi gitu. Nah, media televisi itu sejarahnya sepertinya akan mengulang media cetak. Media cetak itu, Bu, dulu pasti luar biasa. Dari sejak peninggalan yang ada coret-coret di gua, di dinding dan sebagainya, kemudian dia menjadi buku dan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi media yang mampu merubah peradaban, Bu. Karena sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Tetapi ketika kemudian hadir media radio, Bu, itu seolah-olah media cetak itu dilupakan, Bu. Betul. Jadi ada sebuah cerita dan ini sejarah ketika media radio hadir dan kemudian dia menyiarkan makhluk luar angkasa, itu orang pendengar di seluruh dunia itu merasa bahwa betul-betul itu ada makhluk luar angkasa. Karena sedemikian kuatnya hipnotis dari yang namanya media radio. Itu sekitar tahun 50-an. Melalui audio. Melalui audio saja. Karena itu tapi tahun 50-an tahun 50-an. Tapi jadi, mampu menyihir ya, mampu Pak, menyihir itu luar biasa. Tetapi ketika kemudian televisi hadir, tambah lagi. Nah, radionya kemudian terlupakan. Ketinggalan, terlupakan. Tetapi sesungguhnya kekuatan dari media yang namanya cetak, radio, dan televisi itu ternyata juga menjadi kelemahan, Bu. Contoh misalnya, media cetak itu kuat banget, Bu. Jadi ada orang mengatakan bahwa sesuatu yang tergores, dia akan abadi, Bu. Betul. Yang tergores akan abadi, dia akan sama seperti buku, Bu. Buku itu ketika kemudian kita simpan dan sebagainya, nggak akan hilang. Demikian juga coret-coret dimanapun. Tetapi radio beda, Bu. Radio itu terbatas sekali. Dia kan hanya pendengaran saja gitu. Hanya ini. Tetapi dengan pendengaran itu, ketika sang pengolah itu memiliki kepiawaian, dia akan terlena, Bu, dengan hanya suara itu. Musik.
contohnya, cerita dengan suara yang kemudian merayu, mendayu dan sebagainya, itu radio kekuatannya luar biasa. Tetapi dia hanya di telinga saja. Saat itu saja. Dan ketika kemudian televisi hadir, televisi mampu menyentuh dua indera, pandang dan dengar. Melihat dan mendengar. Berarti jauh, Bu. Radio itu pada akhirnya radio kan juga ditinggalkan gitu ya. Ditinggalkan, dan kemudian televisi. Ketika televisi hadir, meskipun hitam putih waktu itu juga suatu yang luar biasa. Hipnotisnya yang ketika mengawali sejarah itu luar biasa. Tetapi sekarang ketika kemudian berapa puluh abad kemudian, itu kemudian ceritanya menjadi berbeda dengan adanya multiplatform, dengan adanya internet, dengan adanya digitalisasi. Jadi peradaban digital itu merubah semua. Kenapa? Dengan efisiensi, dengan kemudian kecanggihan, dengan kemungkinan digital itu menggunakan teknologi dengan apapun, maka TV itu berada di senjakala, Bu. Anda sepakat nggak sih memang kita senjakala? Kalau untuk saluran televisinya, iya, Bu. Mau tidak mau, itu adalah sebuah keniscayaan peradaban yang memang sudah akan berubah. Tetapi sebagaimana juga, Bu, saya yakin bahwa Ibu yang ada di media cetak yang menggeluti itu meyakini bahwa media cetak nggak akan mungkin hilang di muka bumi. Betul. Radio juga tidak akan mungkin hilang, Bu. Keberadaan RRI dan sebagainya. Ketika memang ada sentuhan kreativitas dan dia harus mampu memenuhi keinginan dan selera apa yang menjadi katakanlah audiennya, konsumennya. Kalau televisi ya pemirsanya, kalau radio ya pendengarnya. Dia harus mampu terus beradaptasi dan menyesuaikan diri, sehingga yang jelas bahwa daya tarik tidak akan kalah. Pak, itu nanti kan kayaknya omongan-omongan kesimpulan. Jangan cepat sampai pada kesimpulan. Baik. Jangan coba sampai pada kesimpulan. Kita coba mulai ini, Pak, ya, mengulik-ngulik gitu ya, bagaimana upaya TV untuk terus bertahan. Napasnya diperpanjang. Gitu kan ya, Pak ya. Kalau saya dulu karena pernah punya pengalaman di cetak, jadi bagaimana memperpanjang napas cetak tuh dengan segala cara. Tampillah kemudian ada online-nya, ada sosmednya, ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama stakeholder itu berupa panggung webinar dan segala macam. Itu semua sudah menjadi suatu keniscayaan juga gitu kan ya. Nah, Pak, tetapi masalah yang dihadapi oleh media televisi, boleh dibilang seperti itu, dan karena Bapak sebagai anggota Dewan Pengawas TVRI, ini kan tentu nggak barangkali PR itu lebih berat daripada bahkan TV swasta. Karena menyangkut orang-orang di dalamnya. Nggak mungkin perubahan-perubahan itu kita beradaptasi dengan cara memaksa, memecut, mencambuk, segala nggak mungkin kan, Pak. Nah, Bapak Anda sebagai Dewan Pengawas gitu ya, bagaimana sih yang Anda lihat bagaimana TV kita ini yang sangat bergantung pada APBN, bisa keluar kalau boleh gitu, keluar dari APBN atau mencari sumber pendanaan lain, tetapi independensi tetap terjaga. Ada nggak Pak strateginya untuk itu? Baik. Saya juga tidak akan pelan-pelan menjawab nih. Tadi mengawalinya kan sesungguhnya bagaimana kiat dari televisi dulu ya. Nanti saya akan sampai pada bagaimana sesungguhnya posisi sebagai Dewas TVRI dan kemudian media TVRI sebagai sebuah lembaga gitu. Nah, mengawalinya sebetulnya tadi selaku media. Jadi di TV itu ada sebuah teori bahwa content is the king. Betul. Packaging is the queen. Betul. Nah, gitu. Jadi konten itu adalah raja gitu. Betul. Konten itu adalah raja, kemudian kemasan packaging itu adalah the queen. Nah, itu kalau ibaratnya dua itu ditautkan dengan cinta itu ada kreativitas. Cintanya itu kreativitas. Menarik ya. Jadi harus kita padukan itu. Itu yang sesungguhnya menjadi roh dari sebuah stasiun TV ketika memang dia ingin diterima oleh pemirsanya gitu. Itu yang harus dilakukan gitu. Nah, sesungguhnya media yang multi platform pun juga sekarang itu sebenarnya kemasan, hanya selera penonton yang sudah berubah gitu. Betul, selera penontonnya berubah. Selera penonton yang berubah.
perubahan itu yang harus kita baca baik-baik. Betul. Sebagai stasiun TV. Dipelajari baik-baik. Ya, contoh Ibu, kalau dulu Ibu suka dengan drama yang panjang-panjang. Iya. Iya kan? Sekarang cerita muncul yang, sekarang muncul di yang ponsel. pendek-pendek. Masya Allah. Pendek-pendek semua, Bu. Iya, pendek-pendek iya. semua. Nah, terus kemudian kemudahan di dalam bagaimana mendapatkan informasi itu. Iya. Sekarang itu dengan ponsel begitu gampangnya kita akan akan mendapatkan itu semua. Tetapi sesuatu yang menarik itu adalah universal. Sesuatu yang menarik universal. Pasti Ibu menulis itu pasti ada persyaratannya. Itu bahwa yang menarik itu seperti apa. Dia harus mampu menyentuh yang namanya ya kebutuhan dan keinginan dari pemirsa itu sendiri. Itu yang harus kita sentuh gitu. Sorry Pak, sebentar maaf. Mudah-mudahan Bapak nggak lupa sama apa yang mau disampaikan nanti kan, saya yakin lah. Ini karena Bapak tadi bilang universal, ini saya jadi teringat drama-drama Korea. Iya. Benar nggak sih? Iya, betul. Mereka itu sangat lokal. Iya. Tetapi sebenarnya nilai yang mau disampaikan kan Betul. apa yang kita alami seluruh manusia di dunia ini. Iya, betul. Oke, lanjut betul, Pak. Oke. Iya, justru itu juga. Jadi bagaimana ketika kreatifnya orang Korea memunculkan drakor, kemudian lagu-lagu dan sebagainya itu juga salah satu di antara sebetulnya bagaimana kreativitas menyentuh pemirsa, dan itu bisa universal dan seluruh dunia bisa terbawa gitu. Gangnam Style misalnya luar biasa gitu ya, luar biasa. Nah ini yang sesungguhnya harus mampu kita baca begitu, dan saluran televisi dan kemudian stasiun penyiaran dia harus mampu berbuat seperti itu gitu. Tetapi drakor pun saya meyakini dia kelak akan ditinggalkan dengan adanya pola menonton ini. Karena tentu daya tariknya sudah berubah. Kalau saluran sendiri saja ini aja orang sudah akan ini, meskipun kemudian yakin bahwa drakor sendiri juga akan menggunakan ini sebagai sebuah media strategi untuk bagaimana sesungguhnya dia tidak ditinggalkan, pasti akan ada. Sama juga seperti itu. Jadi sesungguhnya adalah bagaimana kreativitas yang ada pada diri kita, itulah yang akan menentukan Ibu. Jadi saya kemarin kebetulan juga diberi kesempatan untuk berbicara di depan karyawati TVRI Sumatera Selatan gitu ya, bahwa memang ya kreativitas satu-satunya jalan untuk kita bisa bertahan itu hanya kreativitas. Dan tentu saja apa yang kemudian berlaku yang disebut sebagai ketika sesuatu di dunia ini dia hanya akan bisa survive ketika dia mampu menyesuaikan diri. Betul. Dengan apapun, termasuk di dalam perubahan itu. Bukan orang yang kuat, bukan orang yang atau lembaga yang kemudian modalnya besar, bukan. Tetapi sebuah lembaga yang mampu menyesuaikan diri. Kalau orang anak zaman sekarang bilangnya resilience Pak ya. Yang tangguh, yang ulet, yang berusaha terus gitu ya Pak ya. Terus yang punya itu ya. Tetapi itu ya, yang jelas bahwa perubahan itu harus mampu kita baca Bu, dan kemudian kita pahami, dan kemudian kita akan berada di dalamnya. Itulah yang akan mampu survive. Dan tentu ini semua ya, ini tentu juga karyawan-karyawan TVRI juga akan mendengar ini. Jadi kreativitas itu dengan mampu jeli membaca apa yang kemudian menjadi perkembangan dan perubahan yang ada. Termasuk acara kita ini dalam rangka itu ya Pak ya? Salah satu kan kita sampaikan dengan santai dengan dan sebagainya. Ya. Tetapi juga bukan tidak mungkin Bu, ketika kemasan kita yang panjang-panjang itu akan juga ditinggalkan. Benar, karena 1 jam tuh zaman sekarang orang nggak punya apalagi ketahanan untuk menonton tayangan yang lama, membaca juga yang lama. Itu menyedihkan ya Pak buat baby boomer kayak kita ya. Nah, bukan tidak mungkin nanti ketika podcast ini dipotong, ketika Ibu barangkali Mbak Weni ini bisa nanti ada statement yang kemudian menarik dan kemudian dipotong hanya sekedar 1 menit gitu, itu juga bukan tidak mungkin akan bisa juga menjadi sebuah data tarik tersendiri gitu ya. Short video ya Pak short video. Nggak long kayak kita ini lagi long video nih 1 jam lama banget. Sekarang saya akan masuk ke TVRI. Oke, silakan monggo. TVRI adalah kemudian sejarahnya panjang Bu. Sejarahnya panjang dari tahun yang pertama itu 62 ya 62. Lahir ya, kemudian tugas TVRI waktu itu adalah menyampaikan apa yang menjadi
keinginan atau kalau saya mengatakan ambisi dari Presiden Soekarno waktu itu ketika kemudian akan ada Asian Games TVRI lah satu dan kemudian itu luar biasa. Di Asia itu televisi masih jarang Bu, tapi Indonesia sudah mendahulunya itu gitu ya. Itu pada saat itu kemudian kekuasaan berubah ke Orde Baru. Orde Baru TVRI lebih lagi Bu. Lebih berkuasa lagi. Ya, lebih berpengaruh ya Pak ya. Kenapa? Dengan penguasa yang kemudian menginginkan adanya saluran dari pesan-pesan sampai ke desa-desa, sampai ke apa dan sebagainya, jadilah TVRI itu sebagai sebuah lembaga yang namanya UPT. UPT ada unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis. Itu berada di bawah Depen dan dijadikan sebagai alat propaganda. Dan pengaruhnya luar biasa Ibu. Kalau masih ingat bahwa 2 anak cukup. Ya, itu TVRI dan RRI Bu. Betul. Itu kekuatannya luar biasa Bu. Sampai ke desa-desa. Dan TVRI betapa dinantinya waktu itu. Ibu mungkin masih ingat karena konon katanya kelahiran 63 sama pasti kita. pasti ketika akan tidur itu melihat dunia dalam berita dulu. Pasti sampai kemudian terakhir harian Pulau Kelapa. Betul. Sampai kemudian ada hujan kepiur-kepiur di TV. Itu masih dilihat. Pak, tunggu dulu. Saya ini jadi wartawan gara-gara terinspirasi siapa? Tuti Aditama. Tuti Aditama adalah sebuah sosok dari media cetak ya, yang kemudian dia menjadi penyiar bahasa Inggris dan kemudian ketika penyiar itu mampu membawakan diri sedemikian rupa berwibawa banget menjadi ya Pak idola ya? gitu, kelihatan smart begitu. Itulah kekuatan saluran televisi dulu. Nah, gitu tuh. Nah, ketika kemudian sudah menjadi OPT, Orde Baru berhenti tumbang, selesai. Berhasillah menjadi reformasi. Nah, saat reformasi itu Bu, semua itu kalau berubah. Termasuk TV itu juga harus berubah, TVRI harus berubah. Dia tidak boleh menjadi corong pemerintah. Jadi arus demokrasi sedemikian kuat pada saat itu. Pada saat tahun 2002 itu, ketika kemudian reformasi sedemikian rupa, maka termasuk TVRI harus dirubah. Kemudian ada penggiat-penggiat media yang kemudian memperjuangkan agar TVRI menjadi lembaga penyiaran publik. Disitulah perubahan dari TVRI yang sangat nyata. Dari TVRI menjadi lembaga penyiaran publik. Nah, ini sebuah perubahan yang sangat mendasar. Karena apa? Sesungguhnya parameter dari sebuah negara demokratis itu adalah lembaga penyiaran publik, Bu. Kenapa? Hanya lembaga penyiaran publik yang akan menjaga, yang menjadi garda dari yang namanya arus informasi, Bu. Betul. Arus informasi itu yang kalau tidak lembaga penyiaran siapa? Dunia swasta. TV swasta dulu dialah yang mengaduk-aduk, yang kemudian membuat sesuatu itu menjadi membara, menjadi apa dan sebagainya. Karena apa? Orientasi adalah profit. Tetapi yang namanya lembaga penyiaran publik, Ibu, dia harus menjaga keamanan yang namanya arus informasi. Karena di negara demokrasi itu dia harus ada sebuah keseimbangan. Keseimbangan itu salah satu diantaranya melalui TVRI. Nah, itulah yang kemudian diharapkan betul bahwa TVRI itu akan seperti BBC, NHK, KBS, Jepang, KBS Korea, BBC, betul. Ya, Australia, semua Kanada, semua negara-negara yang demokratis itu dia memiliki lembaga penyiaran publik yang sangat kuat, karena dia menjadi salah satu itu. Apalagi Inggris, Ibu, itu betul-betul ya? Betul-betul dia independen sekali, Bu. Dia enggak tergantung meskipun anggarannya dari manapun dia. Bahkan pemerintah sendiri kadang-kadang dia tersengat dengan adanya kritikan-kritikan atau arus informasi yang dianukan oleh BBC gitu. Nah Pak, tapi masalahnya mengapa TVRI tidak bisa sedikdaya KBS, NHK, BBC? Nah, sejarahnya memang berbeda. Sejarahnya berbeda ya. TVRI kalau menjadi lembaga penyiaran publik itu masih baru, Ibu. Sejarah TVRI ketika menjadi lembaga penyiaran publik masih baru. Masih baru 2002 tadi ya? Iya, 2002. Jadi baru dengan adanya lahirnya tahun. Undang-Undang tahun nomor 32 tahun 2002. Oke, tunggu dulu. Ketika dulu Iya, setelah arus informasi tahun 97, 98 ya kan, Bu, 99, 2000 baru TVRI lahir 2002. Pak, sorry saya potong sebentar. Baru 23 tahun menjadi lembaga penyiaran publik. Berarti tidak bisa dibandingkan, Bapak mau bilang gitu kan, dibandingkan dengan BBC dari sejarah ya. Sementara Pak, maaf,
publik di luar sana tuh nggak mau tahu. Kayak kita betul, kita betul. menyajikan Memang, sebuah makanan itu kan betul, Pak ya. Betul. Publik di luar sana nggak mau tahu, mau baru, mau enggak, betul, pokoknya betul. kamu TVRI kata orang Palembang brejo lah supaya kami tuh tetap setia pada TVRI karena informasi paling akurat itu hanya ada pada TVRI. Sangat benar ada. Paling terpercaya kan gitu ya Pak ya. Adanya. Jadi kalau TV bilang kami TV yang paling, padahal kan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang ada pada garda terdepan untuk tadi memastikan bahwa semua informasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat itu ada pada lembaga kami. Nah, ini gimana Pak ngadepin masyarakat yang sudah berubah luar biasa ini? Ya. Yang harus sorry ya Pak kalau saya kelihatan agak ini soalnya ini Ibu. mewakili betul, tidak. Betul. Ya, saya juga akan coba. Jadi memang itu sangat benar adanya gitu. Nah, sejarah memang atau waktu tidak akan juga menjadi sebuah patokan. Tetapi yang kemudian terjadi di dalam tubuh TVRI sendiri ini juga agar masyarakat juga tahu gitu bahwa ketika kemudian TVRI menjadi unit pelayanan teknis dulu secara anggaran itu, apalagi ketika ada iklan Ibu, mewah sekali TVRI. Anggarannya banyak sekali benar. Bahkan sisa iklan aja bisa membangun gedung 12 lantai. Sisa dari iklan aja, sisanya saja. Sisanya. Jadi waktu itu memang luar biasa. Nah, perubahan itu Bu membawa pada sebuah model pembiayaan yang membuat TVRI bisa tersyok-syok dan sangat dramatis Ibu. Nanti dramatisnya saya coba ungkapkan Bu. Jadi ketika kemudian perubahan itu anggaran sama sekali tidak ada Ibu. Perubahan dari unit pelaksanaan yang dimiliki oleh pemerintah kemudian berubah menjadi LPP itu pernah TVRI menjadi perum. Menjadi perjan. Iya. Pernah menjadi PT. Iya. Justru menjadi PT ini TVRI betul-betul dari sisi anggaran tidak memiliki. Karena memang ternyata ketika misalnya dia menjadi PT kemudian dikelola oleh birokrasi dan kemudian memang belum jalan. Dan ketika kemudian mengawali menjadi lembaga penyiaran publik pun TVRI itu masih dibiayai oleh yang namanya bagian anggaran 99 Bu. Apa itu? BA 99. Itu adalah biaya untuk bencana alam. Bayangkan coba. Sedih banget ya? Luar biasa Ibu. Ini yang juga Ibu juga. Iya kan harus tahu ini masyarakat Pak. Paling jadi kita berempati kan gitu ya Pak. Kami berempati sebagai masyarakat. Dan jumlahnya kecil sekali Ibu. Itu jadi harusnya itu alokasi untuk bencana alam, tetapi juga dialokasikan kepada TVRI dan RRI. Ini kan sesuatu yang kemudian bayangkan kalau BBC itu berapa anggarannya berapa. Itu sekarang pun BBC itu anggarannya 10 kali lipat dari TVRI. Jadi sesungguhnya kita tidak ingin eksklusif itu enggak, tetapi kondisi sejarah itu memberikan sebuah kenyataan gitu, yang seperti itu gitu. Jadi bahkan sekarang pun ketika memang anggaran kita relatif memadai, tetapi juga masih jauh dibandingkan dengan BBC, KBS, jauh sekali gitu ya. Pak, tapi kan Bapak Anda bersama anggota Dewan Pengawas lainnya ketika melaporkan apa sih istilahnya hearing ya di DPR itu dikemukakan nggak tentang anggaran, tentang dan segala macam itu kan pasti dikemukakan pasti, ya Pak pasti, ya. Bu. Karena tapi kan perjuangan itu sampai sejauh mana sih gitu Pak? Gitu kasihan banget gitu kan kalau nggak diperjuangkan. Jumlah anggaran dari sebuah lembaga, kementerian dan sebagainya itu kan memang digodoknya di DPR. Iya. Yang menentukan ada di DPR. Tetapi kan DPR juga akan menentukan keseimbangan dari keseluruhan ketika anggarannya itu berapa. Bagi-bagi kuenya kepada seluruh belum lembaga, unsur politisnya, kementerian dan unsur politis macam-macam lah, gitu dan sebagainya. Dan TVRI sekarang relatif kalau istilah di kami itu dicintai oleh pemerintah. Kenapa? Anggaran itu beberapa naik, mungkin kita juga naik, gitu memulailah, gitu ya. Tetapi sesungguhnya memulainya itu, jadi ketika tadi Ibu mengatakan bahwa kita sudah 32 tahun misalnya kan, tetapi sekian lama itu masih dalam perjalanan yang terseok-seok gitu. Jadi belum sepenuhnya bahwa 32 tahun seutuhnya, tahun. Seutuhnya kemudian itu akan kemudian TVRI itu berada dalam
jangka waktu yang sedemikian untuk katakanlah bisa mengembangkan diri itu, tidak juga seperti itu karena di dalamnya tersyok-syok gitu. Nah sekarang ketika kesadaran itu ada gitu ya, TVRI sudah mulai berbenah diri, tetapi ada juga Bu kendala ketika waktu itu, kalau Ibu juga pernah perubahan dari TV ketika swasta pertama kali lahir dan kemudian dia mulai berjalan, bahkan kemudian berlari kencang. Ketika mereka berlari kencang ya, stasiun TV swasta ini, TVRI seolah kakinya itu dibebani dengan sebuah beban yang sangat berat sekali. Banyak regulasinya. Banyak regulasi, demikian juga dengan ya tadi kondisi yang melingkupi ya, sehingga kemudian ya seperti itulah. Tetapi itu juga sebuah hanya penjelasan saja Bu, karena pada intinya tentu insan-insan TVRI kami ini selalu akan berusaha bahwa di awal tadi Bu, kita akan selalu berkreasi ya kan, kemudian akan mengolah sedemikian rupa apa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Tetapi yang harus diingat bahwa TVRI adalah sebuah lembaga kepercayaan Bu. Masyarakat percaya, dan pada posisi hasil dari katakanlah penelitian dari Reuters dan sebagainya, alhamdulillah bahwa TVRI masih menempati yang pertama untuk pada tingkat kepercayaan. Masyarakat masih percaya Bu dengan informasi yang disampaikan kepada TVRI. Nah kemarin kami mengundang ketika kita juga akan berdiskusi mengenai rancangan undang-undang penyiaran, kita menghadirkan salah satu pakar namanya Prof Yuda yang dari Makassar Bu. Jadi beliau menyampaikan bahwa ya lembaga penyiaran publik memang dia salah satu di antaranya adalah sesuatu yang berkualitas gitu, dan harus dipercaya, dan dia akan menjadi garda dari bagaimana sesungguhnya keamanan informasi di masyarakat gitu. Nah di situ Bu, seperti itu. Nah gitu. Jadi memang kita harus terus berupaya, TVRI harus terus berupaya untuk terus tadi berkreasi, dan dia tidak akan boleh dan tidak boleh bahwa dia ketika ada sebuah nggak boleh capek untuk berkreasi. Ketika ada tadi perkembangan perubahan itu, dia harus menyesuaikan diri. Termasuk diantaranya salah satu sesungguhnya Sumatera Selatan adalah salah satu stasiun yang diperhatikan oleh direksi gitu ya, karena sudah memulai dengan teknologi baru Bu. Yeah. Jadi podcastnya seperti ini ini kan di media baru Bu, dihidupkan. Terus kemudian ada anak-anak baru yang salah satu diantaranya sudah bagaimana dia mengolah AI menjadi bagian dari penyiaran Bu. Dan itu sudah didengar oleh kami. Sosmednya jalan ya Pak ya. Nah sosmednya jalan, kreasi-kreasi juga jalan. Saya berharap bahwa Sumatera Selatan juga akan menjadi lokomotif gitu ya, untuk bisa menarik seluruh TV yang kita berada di 32 stasiun itu untuk sama-sama bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan ini, memang juga dengan wise gitu ya, dengan bijaksana, tetapi juga tidak pernah harus kalah. Nah, nggak boleh kalah Bu, karena lembaga penyiaran publik itu Bu, fungsinya dia akan menjadi garda terdepan untuk itu, maka kualitas, daya tarik itu nggak akan boleh kalah. Oke. Pak, kalau kita bicara soal bagaimana TV ini harus tetap punya napas, dan tadi Anda sudah bilang itu kembalinya kepada kreativitas gitu kan ya. Tetapi kan seperti kita ketahui dan juga sudah menjadi persepsi barangkali di masyarakat bahwa ada sebagian besar insan di dalamnya itu masih pakai mindset yang lama, gitu kan ya Pak ya. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diakui. Tapi bahwa TVRI khususnya itu terus bebenah diri, mencari anak-anak muda, menggandeng mereka, saling berkolaborasi gitu kan. Tetapi maksud saya gini loh Pak, ada nggak upaya misalkan memberikan skill baru kepada yang sudah senior, karena kan pasti mereka punya jam terbang. Jam terbang itu kan nggak bisa dibeli kan gitu ya Pak ya. Bagaimana supaya mereka tuh bisa terus saling menyesuaikan diri dengan anak muda, tapi anak mudanya juga memberikan sesuatu kepada yang senior, sehingga terjadilah di situ yang namanya sinergi gitu loh. Sinergi. Bagaimana kondisi secara umum dan juga tentu di Sumatera Selatan
secara internal SDM TVRI itu seperti apa, Pak? Ya, baik Ibu. Memang ada sebuah penggal waktu ya Bu, di mana TVRI karena masih berada di bawah Kominfo dan sekarang pun juga masih dalam kepegawaian Bu ya, masih berada di bawah Kominfo, maka TVRI tidak menerima pegawai. Itu lebih dari 10 tahun Bu. Apa yang terjadi? Kevakuman ini membuat bagaimana ada lost generation di situ. Betul. 10 tahun itu terhitung dari kapan ya? Saya agak lupa dimulainya Bu, tapi udah mulai deh Pak. Iya, sekarang sudah mulai. Sudah mulai. Dan kalau nanti punya kesempatan mungkin Ibu Kepsta, Mbak Weni itu bisa menjadi salah satu narasumber untuk bagaimana bisa mengolah, karena Sumatera Selatan dan juga stasiun yang lain, TVRI mendapatkan tenaga lebih dari 1.000 CPNS Bu, dengan rekrutmen CAT Bu. Iya. Di mana kualitas murni Bu, murni. Berbeda dengan barangkali masa lalu ya Bu. Saya tidak ingin bawa masa lalu seperti apa. Ini tenaga-tenaga yang sangat berkualitas, dan saya secara pribadi yang dibesarkan di TVRI lebih dari 33 tahun itu memiliki harapan yang besar dengan adanya sumber daya manusia ini gitu ya. Nah, lost generation tadi Bu menimbulkan gap di mana sekarang ini yang tenaga tua Bu gitu ya, yang SDM tua itu sudah mulai pensiun Bu, yang ahli, yang piawai, yang apa itu juga mulai pensiun. Demikian juga yang tidak piawai juga mulai pensiun juga Bu. Jadi dan akan dimulai, dan CPNS yang sekitar 4-5 tahun yang lalu diterima mengawali dengan sistem CAT itu sekarang sudah mulai Bu, sudah boleh mewarnai dengan adanya ide-ide yang baru, kreasi yang baru gitu. Nah, saya berharap betul bahwa SDM yang baru ini akan membuat TVRI berbeda, karena dia tentu adaptasinya terus juga berbeda Bu dengan lingkungan yang ada, dan akan membawa pada TVRI TV yang memang kekinian gitu ya, yang memenuhi keinginan dan kebutuhan dari pemirsa, dan kemudian tidak akan pernah ketinggalan dengan kreasinya, termasuk tentu saja akan masuk di dalam peradaban baru yang namanya multiplatform, di mana yang berbasis pada internet gitu Bu. Kan kita masih beda dua nih Bu, yang namanya terestrial. Jadi Ibu dilahirkan pada masa terestrial, di mana apa? Siaran itu poin per poin Bu. Benar. Dari satu pemancar ke pemancar yang lain, terus dipancarkan seluruh Indonesia berdasarkan pemancar Bu. Nah, sumber kan ada satelit, ada macam-macam. Nah, internet ini Bu itu bisa menembus ruang dan waktu. Itu yang bikin kesenjangannya tuh jadi yang di dusun sama yang di sini. Nah itu. Ada gap yang luar biasa. Ketika Indonesia yang sangat besar gitu ya, dengan wilayah yang berpulau-pulau ya, dengan suku bangsa yang banyak gitu, bahasa yang banyak. Nah, antara terestrial yang tidak boleh ditinggalkan Bu, karena kalau ini ditinggalkan Bu, hilang akses dari masyarakat yang terpencil, yang terbatas. Ini TVRI harus hadir Bu. Nah, RRI harus hadir Bu. Tunggu Pak, saya tuh seneng ya kalau habis wawancara gini, nanti tiba-tiba ketemu orang di mana, Mbak, saya lihatlah wawancara ini, itu dia. Dan itu dari ya namanya tadi terestrial Bu. Iya. Tetapi juga bukan tidak mungkin yang akses internet itu yang juga sekarang itu sudah akan melihat, karena memang ini podcast yang disiarkan di media baru Ibu. Nah, seperti itu Bu. Jadi memang kita tidak boleh tinggalkan itu semua gitu. Jadi tadi SDM TVRI harus adaptif Bu. Dan saya percaya dengan adanya SDM yang baru ini, cuma nanti Mbak Weni bisa membekali. Saya kebetulan kemarin saya beruntung memberi kesempatan, meskipun materi yang saya sampaikan itu materi yang advance, karena untuk produksi Bu, yang produksi yang excellent gitu Bu, karena untuk bisa mendapatkan Gatra Kencana, dan kebetulan kan Sumatera Selatan juara umum. Iya, hebat ya Pak ya. Luar biasa. Itulah yang hebat. kemudian juga. Pak, di bawah kepemimpinan Kepsta baru. Nah, semoga seperti itu. Semoga seperti itu gitu ya. Dan itu yang kemudian itu, dan membawa Sumatera Selatan menjadi lokomotif dari stasiun yang lain untuk dia bergerak maju, baik dari produksi yang excellent, tetapi juga dari sisi bagaimana dia harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, termasuk tadi Bu, kita harus masuk ke digitalisasi dengan sama-sama kuatnya begitu masuk di situ. Pak, kalau dicetak itu sesuai pengalaman saya, begitu kami itu bertransformasi atau berkonvergensi kan gitu ya, ke YouTube dan segala macam, kami kan dapat
monetisasi tuh Pak. Iya. Kalau TVRI kan udah ada TVRI Klik ya kalau nggak salah. Iya, TVRI Klik. Itu monetisasi gimana Pak? Nah, memang untuk beberapa waktu yang lalu dengan sistem pengelolaan anggaran negara itu belum memungkinkan monetisasi. Waduh. Belum memungkinkan. Padahal sebetulnya juga aset-aset TVRI itu untuk dimonetisasi juga luar biasa gitu ya. Kenapa ya Pak ya? Nah itu dia aturan keuangan negara masih belum. Agak ribet ya. Pada suatu ketika barangkali ketika memang semua kemudian akan disesuaikan dengan ada yang ada, maka kita juga akan bisa berada di dalamnya, kemudian akan monetisasi dan itu menjadi sumber pendapatan bagi TVRI, bagi anggaran TVRI, bagi pembiayaan TVRI yang memang biaya media itu kan padat modal Ibu, mahal untuk bisa menyelenggarakan gitu. Nah, katakanlah sebuah stasiun penyiaran itu seperti itu. Nah, tadi kalau kemudian kita ingin kembali kepada senjakala, Mbak Weni pasti mengikuti beberapa waktu yang lalu ada PHK besar-besaran di stasiun TV swasta. Itu adalah gambaran keadaan di mana sudah jelas sekali pengaruh dari perkembangan perubahan menonton itu terhadap sebuah katakanlah saluran dan sebuah perusahaan. Stasiun penyiaran tadi dikatakan bahwa sebetulnya TV akan tetap ada, gitu ya. Tetapi stasiun penyiaran bukan tidak mungkin dia akan rontok satu persatu, karena adanya perubahan itu. Nah ini juga sudah terjadi sehingga sesungguhnya senjakala itu dia menemukan kebenarannya. Gitu. Oh, menarik nih, tunggu dulu. Gimana coba diulang lagi bagaimana senjakala itu menemukan kebenarannya. TV. Kenapa? Pada TV itu ya TV tadi. TV itu akan tentu meredup. Ya. Meredup pengaruhnya, meredup daya tariknya dibandingkan yang dulu ya. Okay. Kita menyebut TV itu mengawalinya tuh kekuatannya luar biasa. Kemudian mungkin 20-30 tahun yang lalu luar biasa, Bu. Luar biasa TV itu. Wah, swasta menangguh untung, Bu. TV swasta itu mencari 3 miliar dalam waktu satu jam itu sangat gampang, Bu. Iya. 3M loh, Bu ya. Jadi contoh TVRI-nya misalnya, nangis. saya akan bercerita misalnya mengenai misalnya di swasta ada sebuah acara namanya Empat Mata. Iya. Kan ini juga sudah tidak Ya, ada kalau saya juga membicarakan sini sudah tidak ada kaitannya dengan host namanya Tukul Arwana. Dia itu konon sekali tampil itu sudah 75 juta. Itu belum dengan bonus-bonusnya. Itu bertampil, Bu. Tetapi apa yang didapatkan TV swasta? TV swasta dengan iklan yang ada. Berapa dia 1 jam itu? 5 kali tingkat waktu iklan. Itu setiap detik berapa? Jadi ketika ada yang menghitung, TV swasta itu mencari 3M. Ketika acaranya menjadi nggak ada lagi daya tarik, nggak menjadi daya tarik masyarakat, itu begitu mudahnya, Bu. 3M itu kecil, Bu. Makanya dia akan mencari rating yang sangat yang pokoknya tinggi. Apapun demi rating dikerjain. Demi rating. Karena memang menangguh untung itu gampang sekali, Bu. Wah, itu gendut-gendut saya pikir itu yang pemilik TV swasta waktu itu, sehingga kemudian secara politis dia akan mampu mengendalikan agar rancangan undang-undang penyiaran itu kalau bisa jangan jadi dulu karena itu akan mengganggu kepentingan mereka dan sebagainya. Karena memang luar biasa keuntungannya begitu, Bu. Jadi itu. Nah, sekarang ini tadi ditandai sudah mulai PHK yang biro yang di daerah-daerah ditutup. Itu nanti luar biasa, Bu. Berpengaruh pada apa? Warna daerah, keinginan daerah akan tidak ada, Bu. Kalau dulu ada kantor perwakilan di daerah, yang namanya kemudian kearifan lokal di daerah akan bisa terwadai. Ini nanti akan hilang. Kenapa? Hanya diwakili oleh kontributor. Betul. Berbeda dengan TVRI, Bu. Betul. TVRI di setiap provinsi memiliki stasiun penyiaran, termasuk tentu saja TVRI Sumatera Selatan yang akan menyerap, menampung. Kemudian kalau itu menjadi budaya akan melestarikan dan kemudian dibebani TVRI harus pula bisa mengembangkan. Oke. Pak, saya nangkep poinnya gini. Jadi dibalik dari boleh bilang gangguan ya
disruption sekarang ini gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita mau itu justru menimbulkan banyak sekali hikmah, menimbulkan banyak sekali pelajaran bagi TVRI itu tadi dalam rangka karena hal-hal tadi akan mengakomodir semua kekayaan lokal yang ada di seluruh Indonesia gitu kan ya, dengan segala kekuatan market di Indonesia yang juga luar biasa. Bahkan kalau ada program-program yang bisa dijual ke level ASEAN loh Pak, itu kita punya 650 juta setidaknya market kita. Di Indonesia kita punya 290 juta penduduk. Jadi TVRI ini kalau menurut saya itu justru akan lahir kembali dong Pak. Saya berharap memang seperti itu ya. Makanya dengan sumber daya manusia yang baru gitu ya, dan terbarukan terbarukan begitu, dengan anak-anak muda, dengan kualitas yang saya mempercayai karena dia dengan sistem rekrutmen yang relatif independen gitu ya, yang dia dihasilkan dari proses yang memang betul-betul transparan gitu ya. Nah, berharap betul bahwa anak-anak ini akan mampu menyerap tadi Bu, membaca peluang tadi Bu. Membaca peluang. Ini TVRI ini akan menjadi sebuah lembaga yang ya bukan tidak mungkin memang satu-satunya. Kalau nanti misalnya swasta itu lama-lama rontok kan jangan. Meskipun kita juga nggak berharap toh Pak. Tidak berharap. Kenapa? Dia kan juga menjadi sebuah perangkat media massa yang memang juga diperlukan dalam keberadaan sebagai sebuah negara. Meskipun juga bahwa tentu efek-efek negatif dari TV swasta itu kita akan hindari kan. Ketika dia harus hanya akan mendanggu untung saja, itu kan bukan tidak mungkin bahwa materinya itu sesuatu yang sifatnya ya tadi mengadu-adu, memanas-manasi ya kan, agar viral, agar dia penontonnya itu kemudian terbawa dalam emosi dan kemudian menonton, hasilnya adalah rating itu keuntungan. Keuntungan adalah uang bagi mereka. Betul. Tapi hendaknya nih Pak, kalau saya sebagai masyarakat biasa sih berharapnya pemerintah tuh mbok ya gitu ya. Mbok ya memandang TVRI memang sebenarnya adalah sedikdaya itu dalam arti punya kekuatan yang sangat luar biasa karena lembaga penyiaran publik. Kalau kita bicara publik itu kan berarti kan masyarakat ya Pak. Masyarakat terutama siapa Pak? Kalau saya orang jurnalistik bilangnya yang nggak terdengar suaranya. Nah, itu salah satu yang oleh lembaga penyiaran publik itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam bagaimana sesungguhnya TVRI mengemas seluruh program acaranya. Tidak ada yang boleh ketinggalan di dalam namanya lembaga penyiaran publik, meskipun itu yang di daerah perbatasan, yang terpinggirkan, yang dimanapun berada, yang kemudian memang tidak mampu dan sebagainya, ya TVRI yang harus melayani itu semua gitu Bu. Karena contoh saja Bu, TV swasta nggak akan hadir Bu di provinsi yang katakanlah penduduknya sedikit, kemampuan ekonominya kurang, misalnya seperti itu, nggak mau hadir Bu dia. Kalau kita soalnya dalam rangka NKRI kan kita Pak? NKRI Bu, dan itu adalah misi negara, misi bangsa itu TVRI harus hadir di situ gitu. Nah, itulah ya yang memang semoga nanti kalau tadi menyangkut pemerintah, menyangkut perhatian pemerintah, memang kita berharap betul bahwa pemerintah akan seideal yang kita harapkan dengan memberikan anggaran-anggaran yang itu ya, yang memang membuat TVRI memang akan bisa berkembang dengan selayaknya gitu. Kalau media tanam saja Bu, media tanah itu katakanlah tanahnya gersang, tidak pernah disirami dengan itu ya pasti pohon itu akan berbeda. Nah, berharap bahwa TVRI memang akan berada pada media tumbuh ya, karena kaitan ini kan memang anggarannya kan anggaran yang dibiayai dari APBN. APBN dalam kaitan ini adalah anggaran. Dan anggaran itu adalah sumbernya dari masyarakat, dan memang sebagai lembaga penyiaran publiklah pemilik kita yang sejati Bu. Publik adalah pemilik kita yang sejati. Mereka lah yang sebenarnya memiliki TVRI, dan APBN kan juga bagian dari yang namanya anggaran punya masyarakat kan Bu, yang kemudian dikumpulkan kemudian dikelola oleh pemerintah, dan salah satu diantaranya ya dialokasikan ke TVRI gitu. Nah seperti itu Bu.
Pak, ini zaman efisiensi kayak gini terdampak sekali ya? Oh sangat Bu, sangat sekali Bu. Bapak teriak sekali. dong di sini. Sangat. Ya, cuma keteriakannya itu teriakan yang bijaksana lah. Teriakan ya. bijaksana. Yang bijaksana Bu. Karena begini Bu ya, tentu tidak mungkin bahwa kita tidak mendukung maksud mulia dari apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi. Karena mungkin pemerintah memandang di masa yang lalu itu banyak kebocoran-kebocoran, banyak ini yang kemudian anggaran itu mengalir dan digunakan dengan tidak bijaksana dan tidak produktif gitu Bu. Misalnya apakah jalan-jalan ke luar negeri misalnya dengan bungkus studi banding ya, studi banding, mungkin juga perjalanan ke daerah-daerah dengan studi banding ya. Padahal itu mungkin dipandang itu nggak produktif karena hasilnya mungkin nggak ada. Nggak ada, padahal semua sekarang bisa dicari lewat internet. Nah seperti itulah, di antaranya seperti itu. Nah itu tentu kalau pada sisi itu kita harus setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah kan, karena pemerintah tentu ketika kemudian melihat bahwa anggaran yang ada dan kemudian digelontorkan dan ternyata kemudian banyak kebocoran kan juga nggak mau kan Bu itu. Nah dengan melakukan efisiensi, tetapi yang kemudian kita berharap bahwa TVRI yang terkena dari bagian itu dilihat sebagai sebuah lembaga yang dia tidak akan mungkin tanpa anggaran. Betul. Sementara sekarang kita ini 70-80% bergantung pada APBN. Pada APBN, ya Bu. Jadi seperti itu. Jadi ketika waktu itu perjalanan keluar kota tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mungkin untuk perkantoran, gitu kalau ya. Pak Siva kesini harus boleh. Karena mencerahkan. Semoga seperti itu. Nah, misalnya perjalanan kalau perkantoran kan seperti itu Bu. Mungkin ada studi banding apa. Tetapi Bu, kalau TVRI keluar kota itu produksi Bu. Nah, bagaimana kalau misalnya dari Palembang ke Muara Enim misalnya untuk memproduksi berita, untuk memproduksi semuanya programnya. Betul. Kalau ini nggak ada biaya, nggak mungkin. Jadi Bu, artinya maksud Anda harus dipilah-pilih. Itu. Yang berharap bahwa pilah-pilih itu kemudian memilih TVRI sebagai sebuah lembaga memang harus dibiayai, karena ini bukan biaya yang misalnya SPPD untuk krunya gitu untuk apa untuk katakanlah tadi studi banding atau apa kan ini untuk produksi. Itu kan sama aja kalau dicetak tuh kan gimana wartawan mau dapat berita. Nah kalau tidak ada pergerakan kan, kalau nggak ada pergerakan gimana orang nggak bisa. Ini namanya tempat peristiwanya kan tidak di depan kantornya. Yang namanya wartawan kan hadir langsung. Dia akan mencatat data, kan membuat itu, untuk melihat faktanya, fakta empiris, fakta opininya yang betul-betul dia harus ada. Kalau nggak ada bias. Ngarang nanti. Kalau ngarang bahaya. Berita tidak boleh ngarang. Sama dengan produksi TV juga nggak boleh. Apalagi dia harus menghadirkan kameranya. Iya. Harus menghadirkan operatornya untuk datang ke situ. Nah itu membutuhkan biaya ke daerah. Nah ini Bu sebetulnya yang diperlukan bagi TVRI. Ya katakanlah kalau memang akan ada pengawasan yang lebih ini ya monggo aja. Tapi itu sebenarnya TVRI pembiayaannya dari situ. Jadi TVRI bukan ketika ada anggaran terus buat ini enggak. Seperti itu Bu. Seperti itu yang kita harapkan. Pak, kalau menurut Anda jadi TV yang akan bertahan, saluran TV yang akan bertahan itu yang seperti apa? Ya. Jadi begini Bu, tadi di depan kita sudah menyampaikan gitu Bu ya. Jadi sosok sebuah lembaga penyiaran itu adalah lembaga penyiaran yang memang tadi Bu adaptif ya. Adaptif Bu. Dia harus tadi mampu membaca perubahan dan kemudian menyesuaikan dan bertahan. Karena yang menang itu yang bertahan, yang bisa menyesuaikan diri. Yang adaptif itu bisa lebih spesifik lagi nggak seperti apa? TVRI Sumsel misalkan, gimana bisa bertahan? Lebih spesifik lagi. Ketika ada perubahan pola keinginan menonton dari masyarakat Sumatera Selatan yang tentu saja dia terbawa dalam arus globalisasi, masyarakat Sumatera Selatan kan terbawa juga dalam globalisasi, yang terutama ketika memang hadirnya digitalisasi ya berbasis pada internet, itu yang memungkinkan segala sesuatu itu kemudian apakah itu efisiensi ya, datang dengan sangat cepat, datang pada waktunya dan sebagainya. Kemudian masyarakat berubah dengan adanya persaingan mungkin
pesan-pesan itu harus dikemas demikian rupa. Kemudian bagaimana mengemas agar pesan-pesan itu menjadi milik masyarakat yang tentu saja dia trennya itu harus mengikuti dan sebagainya. TVRI Sumatera Selatan harus berada di dalamnya. Dia harus berada di dalamnya dengan apa? Dengan apa yang dimiliki, apakah itu saluran gitu ya. Meskipun TVRI tidak boleh meninggalkan terestrial, Bu. Ya. Atau mainstreamnya itu nggak boleh hilang, Bu. Nggak boleh hilang. Karena apa? Mainstreamnya nggak boleh hilang. Yang masyarakat di ujung-ujung itu, Bu, yang sekarang masang antena tinggi itu, Bu, yang internetnya nggak ada di itu, tetap akan dari mana? Kalau nggak dapat sumber informasi, salah satu dari TVRI, karena swasta nggak akan mungkin hadir. Betul. Hadir. Nah, TVRI Sumatera Selatan harus hadir di situ. Salah satu yang di situ ya, yang mainstream itu ya. Sementara kemudian yang media baru, dia juga hadir, Bu. Karena kalau masyarakat Palembang sendiri yang akses internetnya udah sangat kuat sekali, kemudian TVRI Sumatera Selatan hanya berada di terestrial, ditinggalkan. Berharap bahwa insan-insan yang ini berada di depan kita ini, Bu, yang mengolah produksi ini, Bu, dia juga harus mampu menyesuaikan diri dalam tadi perubahan-perubahan yang terjadi pada pola menonton masyarakat itu seperti apa. Pola menonton masyarakat. Ya, dan itu harus terbaca. Tadi, Ibu, misalnya Ibu kan ini, Bu, pakai ponsel. Pakai ponsel ini udah ini, dan nggak mau yang lama-lama. Karena karena dengan gampangnya kita berpindah channel, Bu, maka dia nggak mau itu. Nah, Pak, nanti kita usulin ke Ibu Kepsa di antaranya bagaimana kita memproduksi podcast 5 menit aja. Gitu ya. Ya, atau misalnya yang seperti ini tetapi kemudian mereka mau memilah-milah kemudian short video. Short video yang kemudian diviralkan di media yang lain, misalnya di Facebooknya, di Instagramnya gitu, Bu, ya, di TikToknya dan sebagainya. Nah, semoga kreativitas mereka ini akan mampu membaca itu dengan sebaik-baiknya, sejeli-jelinya. Ingat, Bu, ini sejeli-jelinya. Nah, Pak, tapi kan di dalamnya itu perlu brainstorming yang sangat kuat. Dalam arti brainstorming itu sampai berantem tanda kutip gitu kan, Pak, karena adu pikiran kan. Betul. Tapi nggak hanya itu. Bagaimana kemudian segera eksekusi dan juga leadership yang kuat ya, Pak. Setuju nggak soal itu? Sangat setuju, Bu, karena kreativitas membutuhkan itu, Bu. Membutuhkan itu. Jadi ruang diskusi gitu ya, ruang beradu argumentasi yang kemudian menuju tadi pada kejelian membaca itu nggak akan mungkin hanya ada pada satu orang. Dia harus ada pada itu, apalagi ini adalah sebuah lembaga. Dan berpesan juga ini, Bu, saya kepada manajemen TVRI Sumatera Selatan. Silakan berpesan langsung, Pak. ini kan ada di sini. Ada manajemen TVRI Sumatera Selatan juga agar tadi, Bu, menuntun, manajemen itu memfasilitasi menuntun agar tenaga-tenaga yang memang memiliki kemampuan dalam melihat kejelian dari selera masyarakat itu kemudian diwadahi, ya, kemudian dia diberikan ruang itu agar dia bisa berekspresi dengan sungguh-sungguh gitu, dengan sepenuhnya, dan lahirlah acara-acara yang diminati oleh masyarakat Sumatera Selatan. Memang ini abstrak sekali pernyataan ini, tetapi ketika dia bisa melakukan itu, bisa ditangkap dan dilakukan dan dalam bentuk tadi ya kreativitas itu, dan itu hanya akan ada pada pemikiran-pemikiran yang memang yang mampu, yang terbuka ya, Pak, yang terbuka. Tadi mampu menyesuaikan diri dan semoga kalau menurut saya SN yang baru ini itu akan mampu itu. Iya. Itu pesan betul ini, Bu. Saya pesan betul. Dengarkan itu. Dengarkan betul ini, Bu, dan lakukan itu ya pada tenaga-tenaga yang baru. Kemudian memang sudah juga menjadi leading, yang juga sudah membawa Sumatera Selatan pada arena Gatra saja sudah bisa menjadi juara umum. Hebat. Itu nggak gampang, Bu. Nggak gampang. Saya meniti 7 stasiun itu untuk membawa pada itu nggak gampang. Saya hanya mampu menghantarkan juara umum itu di Bali. Itu pun ketika saya sudah meninggalkan Bali. Kemudian ada tahun berikutnya yang dari Sulawesi Selatan itu juga jadi juara umum. Ketika juga saya sudah meninggalkan Sulawesi Selatan. Jadi apa, Pak? Ukuran apa Gatra Kencana? Gatra Kencana itu adalah kreasi-kreasi prestisius dari insan-insan TVRI seluruh Indonesia, Bu. TVRI seluruh Indonesia, Bu, ya. Karena dia adalah sebuah lomba. Lomba itu adalah hasil dari siaran-siaran yang terpadu di seluruh Indonesia dari 32
stasiun itu mereka akan produksi tiap bulan Bu acara-acara yang memang sudah katakan dikoordinir oleh pusat Bu. Karena terpadu Bu, terpadu. Nah, dalam keterpaduan ini muncul keinginan agar produksinya itu excellent, sempurna, maka dilombakan. Dan dilombakan itu dalam sisi produksi tidak gampang itu, tidak gampang. Saya betul-betul saya sebagai pelaku itu untuk sampai meraih itu tidak gampang. Tetapi kalau saya boleh menyombongkan diri Bu, dari 7 stasiun yang saya lalui itu tidak ada yang tidak dapat Katra. Tidak ada yang dapat, karena apa ya tadi Bu, saya susahnya dan saya harus berusaha keras, bekerja keras, dan saya harus menggunakan seluruh daya upaya saya, termasuk kalau misalnya saya harus membuat naskah, saya harus ikut ke syuting ke daerah, saya akan lakukan karena ini adalah prestisius dari 30 stasiun yang ada. Dan 32 stasiun itu bisa diperes dari beberapa stasiun yang memang secara lahiriah dan itu memang stasiun yang sangat kuat. Contoh seperti Jogja, Bali, yang memiliki materi dan keunikan dan memang ya, Pak, dan mampu ditangkap oleh sumber daya manusia yang ada menjadi sebuah kemasan yang luar biasa. Dan ketika Sumatera Selatan mendapatkannya itu luar biasa. Luar biasa, Bu. Saya kemarin saya sampaikan kekaguman saya luar biasa gitu ya. Jadi sekarang stasiun yang namanya TVRI Sumatera Selatan dia menjadi petarung. Wih, keren. Menjadi monster. Menjadi monster. Keren. Dan wow. Kenapa? Mampu menghadirkan kualitas produksi yang sedemikian itu. Dan itu tidak gampang. Nah, saya berharap dan saya pesankan kemarin. Ketika tahun 2004-2005 Sumatera Selatan mampu, bagaimana dengan 2025-2006? Bagaimana dengan 2007? Akankah memiliki prestasi yang sama? Nah, terpulang pada pundak masing-masing yang namanya SDM dan TVRI Sumatera Selatan. Dan kalau mereka berpuas diri hanya sampai di situ akan disalib oleh stasiun yang lain. Karena ini sudah ibaratnya ngincer lah. Betul. Yang lain udah ngincer, ada apa di Sumatera itu kok bisa? Karena mempertahankan jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Oke. Pak Sifak, luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Kepean saya kayaknya udah kebaca semua. Dan insya Allah mengalir Bu ya Pak. Karena yang saya tanya itu adalah anggota Dewan Pengawas TVRI Pusat dan beliau sudah banyak sekali pengalamannya, pernah memimpin 7 stasiun. Dan saya punya sebuah acara Bu, namanya Suku-Suku. Suku-suku. Ya. Tentang suku-suku di Indonesia. Oke. Bisa dibayangkan enggak? Untuk mengulik saja stasiun suku Jawa. Wah. Yang namanya Jawa Timur sendiri, Madura sendiri, yang nama Jawa Tengah sendiri. Itu masih Pak, masih bertahan sampai sekarang. Itu karena saya udah nggak ada lagi. Tapi itu acara yang luar biasa. Maksudnya sebagai sebuah materi dalam stasiun penyiaran itu luar biasa. Pak, itu tadi makanya maksud saya, Indonesia itu kan kaya banget. Ya. Jadi orang-orang yang punya preferensi dan ada pada sebuah lembaga penyiaran seperti Anda, itu tentu mempunyai sumbangsi yang luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan ini akan menjadi kelahiran baru TVRI. Ya, dengan mewadahi semua kekayaan kita. Kekayaan kita. Dan kalau tadi mewadahi itu pusaranya itu ada di TVRI Sumatera Selatan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan Mbak Weni menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak soalnya udah datang dan mencerahkan kita semua. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi Anda sebagai anggota Dewan Pengawas semakin semangat. Insya Allah. Mengawal sampai 2027. Dan mohon doa restu dari seluruh masyarakat bahwa memang TVRI itu adalah milik mereka. Terus dukung gitu ya Bu, berikan dukungan yang memadai begitu ya, tentu saja dengan menonton. Tonton ya. 1 jam ya, nanti dipotong menjadi pendek-pendek short video. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.